Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Sebelum menggelar tatap muka dan penerapan lingkungan sekolah, hari ini pelaksanaan masa penerapan lingkungan sekolah tingkat SMA Kota Semarang dan belajar daring. Saudara diduga tertekan akibat terbebani kegiatan belajar secara daring, seorang siswi kelas 2 SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengakhiri hidup dengan meminum racun serangga. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, Cina pada bulan Desember 2019 lalu. Virus ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang mana penyebarannya bukan hanya berdampak pada bidang ekonomi saja, tetapi juga pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan social distancing yang kemudian dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan belajar daring. Pembelajaran daring ini dinilai cukup efektif dilakukan pada masa pandemi saat ini karena dapat mencegah adanya kerumunan massa sekaligus dapat membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Pembelajaran sistem daring ini juga merupakan salah satu inovasi di bidang pendidikan untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sumber belajar yang lebih bervariatif. Pembelajaran daring ini tentunya memiliki sisi positif dan sisi negatif yang saling beriringan. Hal ini yang nantinya akan membawa konsekuensi seberapa efektifkah pembelajaran daring di masa pandemi. Berbicara mengenai sisi positif yang terlebih dahulu, adapun dari segi tempat, pembelajaran daring memiliki keleluasaan waktu belajar yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran daring ini juga banyak memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun dosen. Bagi mahasiswa, pembelajaran daring menjadi salah satu metode alternatif belajar yang tidak mengharuskan mereka untuk hadir di kelas. Sebagian mahasiswa bahkan merasa nyaman dengan proses pembelajaran tersebut, karena selain tidak harus menghadiri kelas secara langsung, mahasiswa jadi lebih banyak memiliki waktu di rumah bersama keluarga. Selain itu, pembelajaran daring ini juga dapat membentuk jiwa kemandirian dalam belajar pada setiap mahasiswa. Sedangkan manfaat yang diperoleh bagi dosen yaitu metode pembelajaran daring hadir untuk mengubah gaya mengajar konvensional yang nantinya dapat meningkatkan profesionalitas kerja masing-masing dosen. Keberhasilan media pembelajaran tidak hanya dipandang dari satu sisi teknis saja, tetapi juga tergantung dari karakteristik masing-masing mahasiswa. Nah, ini yang nantinya akan berkaitan dengan topik yang akan saya bahas, yaitu dampak belajar daring terhadap psikologis di masa pandemi. Pembelajaran daring di tiap universitas tentunya menerapkan bentuk dan teknis yang berbeda-beda. Banyak sumber yang mengungkapkan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online, karena banyak dari mahasiswa yang merasa kurang paham mengenai materi dan lebih banyak tugas mandiri, serta kesulitan melakukan praktikum sebagai penunjang mata kuliah. Secara psikologis, hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi kejiwaan mahasiswa. Karena perubahan sistem pembelajaran, hal ini mengharuskan mahasiswa untuk beradaptasi menghadapi kebiasaan baru yang mungkin dapat menimbulkan stres. Menanggapi juga tentang kasus bunuh diri yang dilakukan seorang siswa akibat tekanan daring, tidak dipungkiri bahwa stres yang timbul akibat banyaknya tugas, tekanan deadline, dan kurangnya interaksi faktor belajar dari rumah dapat membuat siswa menjadi depresi. Oleh karena itu, diperlukan penanganan serius untuk masalah ini. Para pelajar ataupun mahasiswa perlu dibekali kemampuan untuk mengenali emosi diri guna menjamin kesejahteraan psikologisnya selama menjalani pembelajaran daring. Selanjutnya adalah peran orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama dalam rumah tangga tentu saja harus menjalankan fungsinya. Orang tua perlu maksimal dalam mendampingi anak dan membantu proses belajar selama pembelajaran daring. Perlunya kesadaran akan tanggung jawab orang tua bahwa pendidikan anak harus dikembalikan pada effort orang tua dalam mendidik mental, sikap, dan pengetahuan anak-anaknya.
Guru dan dosen pun tentunya juga ikut berperan dalam hal ini. Sebagai tenaga pengajar, baiknya bukan membebani anak didik dengan tugas-tugas yang bahkan mungkin mereka tidak memperhitungkan secara komprehensif beban tugas yang diberikan pada setiap pembelajaran. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, dengan diberlakukannya daring, guru atau dosen pun juga perlu mempelajari hal-hal baru yang mana mungkin hal tersebut nantinya dapat mengurangi dampak psikologis mahasiswa atau siswa seperti yang dikeluhkan. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan yaitu saat ini perlunya kesadaran masing-masing pihak serta evaluasi ulang bagi diri sendiri dan semua yang turut berperan hingga proses pembelajaran daring ini dapat dimaksimalkan dan membawa hasil yang terbaik meskipun dalam keterbatasan yang ada, serta mencegah adanya korban lagi akibat tekanan belajar daring.